Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas tentang apresiasi sastra Melayu Riau. Dan khusus di pertemuan ke-11 ini kita akan melihat dan mendengarkan cerita rakyat Melayu Riau. Selamat menyaksikan. Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoi. Ia adalah seorang laki-laki yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Pada suatu hari, Batin Lagoi sedang berjalan di pinggir pantai. Tidak jauh dari posisinya, ia mendengar tangisan bayi. Hei, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari di mana suara bayi itu berasal. Batin Lagoi terus mencari di mana arah suara bayi itu berada. Ia sangat memperhatikan sekali setiap sudut pantai yang ia lewati. Ketika ia berjalan mendekati semak-semak, suara tangisan bayi tersebut semakin terdengar jelas. Dan ia terkejut ketika mendapati ada sosok bayi perempuan yang berada di dalam semak-semak. Astaga, siapa gerangan yang meletakkan seorang bayi di sini? Dengan pelan dan berhati-hati, ia mendekati bayi itu dan kemudian mengangkat bayi itu dengan pelan dan perasaan ragu. Timbullah keinginannya untuk mengangkat bayi yang ia temukan sebagai anaknya. Ia memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu. Kasihan bayi ini. Aku akan membawanya pulang dan merawatnya seperti anakku sendiri. Setelah sampai di rumah, ia memberi nama bayi itu Putri Pandan Berduri. Ia merawat dan menyayangi bayi itu. Ia selalu merasa Tuhan sudah memberi tugas untuknya dengan merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Sehingga membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya. Banyak juga pemuda yang menyukainya, namun tidak berani untuk meminangnya. Karena Batin Lagoi menginginkan putrinya dinikahi oleh pria keturunan Megat, sebutan keturunan bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Di daerah yang berbeda, di Pulau Galang, tinggallah dua orang putra keturunan Megat, bernama Julela dan Jenang Perkasa. Semasa kecil, kakak beradik itu hidup rukun, namun kerukunan yang mereka jalani seketika sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang. Sejak saat itu, sikap Julela berubah menjadi angkuh. Ia juga pernah mengancam Jenang Perkasa. Hei, Jenang yang bodoh. Suatu hari nanti aku akan menjadi pemimpin di kampung ini. Dan kau harus mengikuti segala perintah yang aku berikan. Jika tidak, maka kau akan aku usir dari kampung ini. Jenang Perkasa merasa sangat kecewa akan sikap kakaknya. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah dan tujuan, hingga sampailah ia di Pulau Bintan. Saat Jenang Perkasa berada di Pulau Bintan, ia tidak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pedagang, seperti orang kebanyakan.
Ia sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena sifatnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum semua orang. Jenang perkasa lalu menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita mengenai jenang perkasa terdengar sampai ke telinga batin Lagoi, sehingga ia penasaran ingin bertemu dengan jenang perkasa. Pengawal, tolong sampaikan kepada jenang perkasa supaya datang ke acara makan malam di istana dengan seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Baik, Yang Mulia. Sejak jenang perkasa datang ke acara tersebut, batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik jenang perkasa. Dari mulai cara ia bersikap sampai cara makan jenang perkasa pun diamati batin Lagoi secara diam-diam. Sungguh baik hati sekali pemuda itu. Sepertinya ia cocok menjadi pendamping putriku nanti. Batin Lagoi akhirnya menghampiri jenang perkasa untuk mengajak berbincang-bincang. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini. Jenang perkasa terkejut mendengar tawaran batin Lagoi. Begini, Yang Mulia. Saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting, dia juga mau menikah dengan saya. Karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasakan oleh Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya. Baiklah, Nak. Aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin ia juga suka denganmu karena engkau mempunyai hati yang tulus. Jujur, saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena sudah mempercayai saya untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri. Setelah batin Lagoi bercerita kepada Putri Pandan Berduri mengenai jenang perkasa, Putri pun setuju untuk dinikahkan dengan jenang perkasa. Wah, benarkah ayah? Aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh jenang perkasa. Sejak saat itu, seluruh pengawal mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Putri Pandan Berduri dengan jenang perkasa. Untuk mempercantik halaman kediaman batin Lagoi, dipenuhi dengan bunga dan hiasan. Keesokan harinya, batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan jenang perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putrinya. Seluruh warga di Pulau Bintan diundang untuk hadir. Waktu pun berlalu. Batin Lagoi merasa umurnya sudah tua. Ia pun memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Sekarang saya sudah tua. Saya serahkan kepemimpinan suku laut ini kepadamu, jenang perkasa. Terima kasih, Yang Mulia. Karena kebaikan dan kehalusan budi pekertinya, akhirnya jenang perkasa menggantikan tahtanya. Jenang perkasa pun menjadi pemimpin suku laut yang disegani sekaligus dicintai oleh rakyatnya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.